البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sampai mana kita kemarin? Wastilahan sudah ya. Oh ya, ini ada alamat. Qal fal muradu bi qaulina ma'rifah. Setelah menyebutkan bahwasanya definisi usul fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktikal, pengamalan fisikal, dengan apa? Dalil-dalil yang bersifat terperinci. Sekarang beliau mengatakan yang kami inginkan dengan istilah ma'rifah adalah al-ilmu wadzon, ilmu dan persangkaan. Baik. Karena memang kenyataannya nanti apa? Yang namanya fikih itu terkadang sampai tingkat ilmu, yaitu apa? Kita tahu secara pasti seperti wajibnya sholat, dalilnya jelas. Wa aqimus shalah misalkan. Dan ada juga yang dalilnya tidak terlampau jelas, seperti bagaimana hukum mengusap khuf kalau khufnya itu lapis 2. Tidak ada dalil khusus tentang ini. Maka apa? Para ulama berijtihad tentang masalah itu. Ini namanya dzon. Terutama apa di negara-negara yang sejuk, kita perlu pakai 2 kali stokin lapis 2 dan sebagainya. Ini wajar. Qali anna idrakal ahkamil fiqhiyah qad yakunu yaqiniyan wa qad yakunu dhanniyah. Karena mengetahui hukum-hukum fikih itu terkadang sampai tingkat yakin karena dalilnya jelas, dan terkadang sekedar sampai tingkat apa? Persangkaan yang kuat karena dalilnya tidak terlampau jelas. Kama fi katsirin min masailil fiqih, seperti itu banyak terjadi sebagaimana itu terjadi di banyak masalah-masalah fikih. Baik. Wal muradu bi qaulina al ahkamil asy-syar'iyyah, yang dimaksudkan dengan ucapan kami hukum-hukum syariah, al ahkamul mutalaqatu minasy syara', hukum-hukum yang diterima dari syariat. Kal wujubi wat tahrim, seperti apa? Masalah wajib, masalah kewajiban, masalah pengharaman. Fa kharaja bihi al ahkamul aqliyah, maka keluar darinya adalah hukum akal. Berarti apa? Dalam pembahasan fikih enggak kita bahas masalah teori Pascal atau teori apa itu Archimedes, enggak ada itu. Enggak perlu dibahas di sini. Kama arifati annal kul akbaru minal juz'. Contohnya adalah apa? Hukum akal yang tidak dibahas di sini, bahwasanya sesuatu yang bersifat kulli, bersifat menyeluruh, ini jelas lebih besar daripada sesuatu yang bersifat juz', parsial, sebagian. Seperti apa? Mana yang lebih besar? Rumah atau bilik-biliknya? Jelas secara hukum akal adalah apa? Rumah lebih besar daripada biliknya. Tanpa kita berpikir sufsatoiyah sampai dibuat-buat. Mungkinlah kita bayangkan ada bilik lebih besar dari rumah itu sendiri. Nggak usah kita bayangkan itu. Ini hukum akal biasa saja. Taib. Hukum akal di sini tidak dibahas dalam pembahasan hukum syariat. Taib. Akal pembahasannya di luar itu. Boleh pakai akal tapi untuk yang lain. Wal ahkamil adiyah, dan hukum-hukum yang bersifat tradisional. Seperti apa? Yaitu orang kalau sejuk, maka secara tradisi badannya akan menggigil. Karena apa? Memang Allah Ta'ala dengan hikmahnya menjadikan jantung itu akan memompa darah lebih besar agar apa? Badan itu bergerak agar timbul panas, agar tidak kedinginan terus. Nah, ini tidak dibahas dalam hukum-hukum syariat. Kama arifati nuzulit talli fil lailati syatiyah idza kana al-jahwu sahwan. Contoh hukum tradisional apa? Yaitu turunnya tol. Di sini tol bukan seperti yang tadi. Tol yang tadi mungkin apa? Gerimis. Sekarang dia embun, nada embun. Di malam yang syatiyah. Apa itu artinya syatiyah? Yaitu sejuk. Apabila cuacanya itu bersih. Baik, ini tradisinya nanti akan muncul embun dan sebagainya. Terutama kalau embun itu jatuh menimpa sarang laba-laba, maka apa? Kita akan melihat keindahan ketika sarang itu terkena cahaya fajar, tampak berkilauan cantik dan sebagainya. Nah, ini tradisi, tidak perlu dibahas di dalam masalah ilmu-ilmu syariat. Tapi mungkin apa dibahas dalam syair, digambarkan keindahannya begini, begini, begini. Baik.
Kemudian wal muradu bi qaulina al amaliyah, yang dimaksudkan dengan ucapan kami amaliyah, praktikal, yang bersifat pengamalan fisikal, mala yata'allaqu bil i'tiqad, yaitu perkara yang tidak terkait dengan akidah, walaupun itu agama juga dan bahkan yang tertinggi. Cuma istilah ilmu fikih adalah ilmu yang tidak terkait dengan akidah di sini. Walaupun amalan juga, tapi amalan yang fisikal yang diinginkan. Kas-sholati waz zakah, seperti masalah sholat, masalah zakat. Walaupun jelas mau tidak mau amalan hati ada aja. Masalah apa itu? Harus khusyuk, harus ikhlas, itu ada pembahasannya. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad, maka keluar dengan ucapan ini, ucapan amaliyah, yaitu perkara yang terkait dengan keyakinan, akidah, ka tauhidillah, seperti masalah tauhidullah, wa ma'rifati asma'ihi wa sifatih, dan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jelas ini pembahasannya bukan di dalam masalah fikih. Tapi boleh di sela-sela pelajaran kita memasukkan masalah akidah seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dicontohkan dalam Al-Quran banyak sekali pembahasan fikih, tapi diawali atau diakhiri atau disela-selai dengan penyebutan asma wa sifat, agar apa? Terbentuk akidah yang bagus. Karena fikih kalau tidak dibentuk di atas akidah yang benar, maka dia akan gugur, seringkali akan mengalami keguguran dan rusak. Taib. Tapi inti fikih memang apa? Pembahasan yang tidak terkait dengan akidah. Qal fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Maka secara istilah usuliyun dan istilah fuqaha, masalah akidah ini tidak dikatakan sebagai fikih. Walaupun boleh dikatakan fiqhul akbar, seperti yang dipakai oleh siapa? Oleh Abu Hanifah, enggak masalah. Wal muradu bi qaulina bi adillatiha tafsiliyah, yang dimaksudkan dengan ucapan kami dengan dalil-dalilnya yang bersifat terperinci atau perincian, adillatul fiqhi al makrunatu bi masailil fiqhi tafsiliyah, dalil-dalil fikih yang diiringi dengan masalah-masalah fikih yang bersifat perincian. Taib, yaitu apa? Masalah sholat, apa hukum sholat dan sebagainya, apa hukum wudhu, apa hukum tayamum, apa hukum orang kalau bangun tidur tahu-tahu didapati apa? Kainnya itu basah, padahal dia tidak merasa mimpi apa-apa. Ini pembahasannya macam itu, dengan dalil-dalil yang terperinci, baik itu dalil yang bersifat nas ataupun istimbat. Taib. Dan ini sering ditanyakan di surat-surat ataupun di ceramah-ceramah, maka ini pembahasannya fikih. Taib. Fa kharaja bihi usulul fiqih, maka keluar dengan ucapan tafsiliyah usul fikih. Karena usul fikih yang dia akan dipelajari dalam buku ini, dia memang tidak membahas masalah dalil terperinci. Maka buku ini memang tidak membahas masalah apa hukum pinjam meminjam, apa hukum gharamah, yaitu apa itu istilahnya gharamah, saman dan sebagainya, itu denda. Karena usul fikih yang dibahas contohnya adalah apa? Yaitu al-amrul mutlaq yaqtadil al-wujub, perintah yang mutlak itu menuntut hukum kewajiban. Jadi usul fikih intinya adalah membahas kaidah. Adapun fikihnya itu membahas hukum yang bersifat terperinci. Taib. Maka ini usul fikih yang di buku kita ini memang hanya membahas masalah akar-akar permasalahan saja, kaidah-kaidah dan dasar-dasar yang nanti di atasnya lah baru dibangun yang namanya fikih. Li'annal bahsa fihi innama yakunu fi adillatil fiqhi al-ijmaliyah. Karena pembahasan fihi kembali kepada apa? Ilmu usul fikih hanyalah terjadi pada dalil-dalil fikih yang bersifat global. Iya, tidak membahas masalah perincian. Taib. Wasani, yang kedua. Taib, apakah ini dipahami perbedaan antara fikih dan usul fikih? Kalau fikih masalah itu perincian. Apa hukum orang sekali duduk mengatakan kepada istrinya, saya talak engkau 1.500 kali. Orang aneh-aneh memang kadang-kadang. Nah, ini fikih. Tapi kalau yaitu apa? Apakah orang yang tidur itu dia terkena beban syariat atau tidak? Nah, ini dasar-dasar fikih. Berarti apa? Usul fikih. Atau membahas bagaimana kalau misalkan apa itu? Allah Ta'ala mengatakan Allah membenci sesuatu. Apakah ini hukumnya haram ataukah sekedar makruh atau apa? Ini di dalam usul fikih. Tidak sampai perincian.
Wasani, yang kedua, bi'tibari kauni, yaitu apa? Definisi usul fikih dari sisi pembentukan dia, kaun, takwin, pembentukannya. Taib. Pembentukan dia sebagai apa? Atau keadaan dia sebagai laqaban lihadal fannil muayyan, sebagai julukan, laqab atau gelaran untuk ilmu yang tertentu ini, cabang ilmu yang khusus ini. Fayu'arrafu bi'annah, maka didefinisikan usul fikih itu apa? Ilmun yabhasu an adillatil fiqhil ijmaliyah, suatu ilmu yang membahas atau menelusuri atau mencari dalil-dalil fikih yang bersifat global. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan bagaimana cara mengambil faedah dari dalil-dalil global tadi. Wa halil mustafid, dan membahas tentang keadaan orang yang mampu mengambil faedah. Dan memang inilah rata-rata kitab usul fikih terbagi menjadi 3 polanya itu. Yang pertama adalah apa? Adalah dalil-dalil yang bersifat global. Yang kedua membahas bagaimana cara mengambil faedah dari dalil-dalil itu. Ketika Rasulullah, misalkan Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak menyusahkan umat saya, niscaya saya akan perintahkan umat saya untuk apa? Bersiwak setiap kali sholat. Kalau fikih mengatakan apa? Berarti memang apa? Yaitu sangat disunahkan untuk bersiwak. Ini fikih. Tapi usul fikih akan mengatakan berarti ini menunjukkan bahwasanya asal dari perintah adalah wajib. Tayyib. Seandainya itu tidak wajib, niscaya apa? Rasulullah tidak perlu merasa khawatir umat akan kesulitan. Kalau asal perintah adalah mustahab, niscaya umat tidak kesulitan, karena kalau tidak ditinggalkan pun tidak mengapa. Tapi manakala Rasul menyebutkan perintah itu ternyata mendatangkan kesulitan, maka tidak diperintahkan. Ini menunjukkan bahwasanya perintah itu asalnya adalah wajib. Karena yang menimbulkan kesulitan itu apa? Kalau sampai tingkat wajib, menimbulkan masyaqqah, kesusahan. Nah, ini dibahas dalam usul fikih, yaitu kaidah apa yang kita ambil dari sebuah dalil. Baik. Nah, di sini pembahasan masalah kaifiyatnya. Bagaimana cara kita memahami suatu dalil? Asal perintah adalah begini, terkadang perintah berubah kalau qarinahnya begini. Nah, ini di dalam usul fikih. Baik. Paruh yang ketiga, yaitu sepertiga terakhir, ilmu usul fikih membahas masalah halil mustafid, keadaan orang-orang yang mampu mengambil faedah secara langsung dari dalil-dalil. Apa syaratnya? Tidak setiap orang boleh untuk mengatakan, oh bahwasanya perkara ini halal bagi saya, dalilnya begini. Nggak boleh. Harus ada syaratnya. Siapakah orang yang berhak untuk berijtihad mengambil suatu faedah dari suatu dalil? Tayyib. Harus apa? Ada syarat-syaratnya. Sebagaimana tidak semua orang layak untuk mampu merumuskan dan membuat percabangan dari misalkan apa itu istilahnya teori Albert Einstein atau yang apa-apa. Tidak semua orang boleh. Maka demikian pula ilmu agama, dan lebih layak lagi untuk syaratnya itu diperketat, karena ini berbicara atas nama Allah Ta'ala. Jadi ini semua dibahas dalam usul fikih. Fal muradu biqaulina al-ijmaliyah, yang dimaksudkan dengan ucapan kami ijmaliyah yang bersifat global, al-qawaidul ammah, kaidah-kaidah yang bersifat umum, mencakup banyak permasalahan. Dan ini memang penting untuk kita pahami. Kalau kita paham akar, kita akan senang untuk memahami cabang-cabang. Bahkan kita akan mampu insya Allah untuk apa? Menumbuhkan istilahnya secara kasarnya suatu apa? Tanaman pemahaman. Bahkan kita akan mampu dengan ilmu yang semakin mendalam membuat apa? Mungkin apa istilahnya itu? Penyambungan tanaman ini dengan tanaman itu, karena kita paham akarnya dan seterusnya. Ya, pencantuman dan sebagainya. Baik. Intinya adalah apa? Memahami akarnya. Nah, kalau akar tidak paham, kita cuma memahami cabang-cabang, maka kita akan letih. Karena apa? Tanaman itu banyak sekali. Nah, ini adalah penggambarannya. Qal mislu qaulihim, seperti ucapan mereka, al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan kewajiban. Ini dalam apa? Usul fikih. Wa nahyu lit tahrim, asal larangan adalah apa? Untuk pengharaman. Wasihah taqtadhin nufuz,
Dan sahnya suatu transaksi itu mengharuskan adanya nufud, yaitu berlakunya transaksi tadi. Nah, ini pembahasannya di dalam usul fikih. Kalau memang syarat-syarat suatu jual beli itu telah terpenuhi, diantaranya apa? Adanya keridhaan dan adanya al-bayan yaitu kejelasan wasidq, kejujuran. Yang ketiga adalah adanya sihatul milik, benarnya bahwasanya barang ini adalah milik si penjual atau milik dari apa? Yang diwakili oleh si penjual. Demikian pula sahnya duit yang dipegang oleh si pembeli. Kalau syarat-syarat terpenuhi, maka dikatakan apa? Jual beli itu sahih, jual belinya itu sah. Kalau sah berarti terjadilah yang namanya nufud, yaitu apa? Yaitu berlakunya jual beli tadi. Kapan jual beli itu dikatakan berlaku? Kalau terjadi intiqalul milik, kepemilikan itu berpindah, barangnya pindah ke pembeli, lalu apa? Duit pembeli pindah ke penjual. Nah, ini istilah nufud. Iya. Kalau transaksi muamalah, nufud ini berlakunya. Tayyib. Nah, ini dibahas dalam usul fikih. Adapun fikihnya akan bicara masalah percabangannya. Oh, ini syarat terpenuhi, oh ini sah. Nah, ini dalam masalah fikih. Apa hukum jual beli dengan cara kita menyerahkan sebagian uang dulu untuk si penjual itu kemudian apa? Membangun rumah. Maka kita katakan kalau syarat-syarat terpenuhi maka sah. Yang penting apa? Penjualnya bukan tipe penipu dan sebagainya. Nah, ini pembahasan dalam masalah fikih. Tayyib. Berarti intinya apa? Fikih itu membahas hasilnya. Kalau usul fikih itu membahas masalah kaidah-kaidah dan peraturannya. Peraturan yang bersifat mendasar. Fakharaja bihi al-adillatu tafsiliyah, maka keluar dari dalil yang bersifat global tadi, yaitu dalil yang bersifat perincian. Jual beli salam adalah sah dengan syarat apa? Yaitu apa itu? Fi zamanin maklum wa kailin maklum. Waktunya memang jelas, sepakat 1 tahun atau 6 bulan tergantung, dan kadarnya jelas, yaitu apa? 60 gantang mungkin atau apa. Nah, ini perincian, ini namanya fikih. Ini pembahasan fikih. Baik, kalau masih belum jelas karena mungkin ini baru untuk sebagian ikhwah, nggak apa-apa, kita ikuti aja. Nanti lama-lama dengan contoh-contoh yang disebutkan kita akan semakin memiliki gambaran. Tayyib, fala tudhkar fi usulil fiqhi illa ala sabili tamsil lil qaidah. Maka dalil yang bersifat terperinci itu tidak disebutkan, tidak akan disebutkan dalam kitab usul fikih kecuali sebagai contoh saja, contoh pelaksanaan suatu kaidah. Karena kalau tidak ada contoh kita akan kesulitan tentunya. Maka terkadang dalil yang bersifat perincian itu disebut, tapi sekedar untuk apa itu? Contoh saja bagaimana melaksanakan sebuah kaidah. Maka intinya pembahasannya bukan pada dalil yang terperinci, tapi intinya adalah bagaimana kita membentuk suatu kaidah. Bukan berarti kita disuruh membuat kaidah baru, tapi memahami bagaimana para ulama itu membentuk suatu kaidah dari dalil-dalil. Agar apa? Kita memiliki kemampuan yang seperti itu juga nanti kalau menemukan dalil yang polanya sama. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Beza antara usul fiqh dengan qawaid fiqhiyah bagaimana pula? Tayyib. Kalau usul fikih itu rata-rata diambil dari satu dalil cukup. Yaitu apa? Dengan kita memahami pola kalimatnya, maka kita akan mampu mengambil suatu kaidah. Seperti tadi itu. Sabda Rasulullah SAW, inna hadhihi la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya tengah malam inilah waktu sholat isya yang terbaik seandainya tidak menyusahkan umat saya. Berarti apa? Berarti dari sini kita tahu sholat isya di tengah malam ini tidak wajib. Kenapa? Karena asal syariat memang tidak menginginkan adanya kesusahan bagi umat. Taib. Jadi dari satu dalil saja kita mampu membentuk suatu kaidah dan pemahaman. Adapun qawaid yaitu apa? Qawaid usuliyah, maka ini suatu cabang ilmu yang sebenarnya asalnya dari situ juga, tetapi dia dikhususkan karena dia intinya adalah dari sekian dalil dibentuk suatu pemahaman. Jadi rata-rata qawaid usuliyah itu, atau yang lain mengatakan qawaid fiqhiyah, ini mengambil dari sekian dalil baru dibentuk suatu konklusi yang bersifat umum. Cuma apa? Kita tidak perlu membahas kitab itu dulu. Kita bahas usul fikih. Ini lebih baik. Iya. Walaupun apa? Kalau kita masuk kepada rata-rata kitab fikih, pasti apa? Para ulama akan memberikan pada kita contoh-contoh kaidah-kaidah macam itu. Seperti ketika kita melewati Subulus Salam atau melewati Taisirul Alam, Fathul Alam.
atau Taisirul Alam juga. Dan juga apa melewati contohnya adalah syarah-syarahnya syarah apa ini Umdatul Ahkamnya, yaitu ya Taisirul Alam tadi ya. Taisirul Alam syarah dari Syekh Al-Bassam akan menyebutkan kaidah-kaidah macam itu. Nah, itu ada dalam usul fikih. Dan kadang menyebutkan apa itu qawaid fiqhiyah juga. Intinya hampir sama, cuma perbezaannya di situ. Di antara perbezaannya adalah macam itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim.